Gimana kalau ada wabah tapi bukan bikin kalian batuk atau demam, malah bikin kalian nari, nari terus-terusan tanpa henti, tanpa musik, tanpa senyum, sampai akhirnya pingsan atau bahkan mati. Nah, ini adalah kisah nyata yang luar biasa aneh. Wabah menari tahun 1518. Oke, kita mundur jauh ke belakang, 500 tahun lalu, tepatnya di Strasbourg, Prancis. Kondisi waktu itu, wah parah banget. Musim panas tahun 1518 itu benar-benar berat. Di mana-mana orang kelaparan, penyakit mengintai, dan rasanya tuh semua orang lagi putus asa. Nah, di tengah semua kekacauan itu, ada seorang wanita namanya Frau Trofea. Dia keluar rumah, dan tiba-tiba aja tanpa alasan yang jelas, dia mulai nari. Tapi ini bukan tarian seneng-seneng, mukanya datar, gerakannya aneh, liar, gak kekontrol sama sekali. Kayak badannya itu bukan punya dia lagi. Dan yang lebih gila lagi, apa yang dilakuin Frau Trofea ini ternyata nular. Cuma dalam sebulan, jalanan Strasbourg itu isinya udah 400 orang yang nari non-stop. Bayangin aja ya, mereka semua gerak seolah-olah lagi kerasukan kekuatan gaib. Jadi pertanyaan besarnya kan, apa sih yang bikin ratusan orang ini nari sampai mati? Yuk, kita bedah misteri ini bareng-bareng. Oke, buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi, kita harus lihat dulu seberapa ngerinya wabah ini. Ini bukan pesta jalanan ya, ini benar-benar bencana. Orang-orang yang lihat langsung kejadian ini nggak menyeritain soal orang yang lagi happy. Sama sekali nggak. Justru sebaliknya, yang mereka ceritain itu horor. Orang-orang yang kelihatan tersiksa, kayak terjebak di dalam badan sendiri, dipaksa nari padahal mereka nggak mau. Mereka nyebutnya kegilaan. Dan penyebarannya itu cepat banget bikin merinding. Awalnya cuma 1 orang, seminggu kemudian udah puluhan, dan pas Agustus udah 400 orang. Gila kan? Satu kota kayak keseret masuk ke tarian massal ini. Terus anehnya lagi, pas bulan September, wabahnya berhenti gitu aja. Puff, hilang seolah nggak pernah terjadi. Akibatnya, jelas fatal. Coba bayangin, badan dipaksa gerak berhari-hari tanpa jeda. Banyak yang pingsan karena udah capek banget, kaki mereka lecet, memar, bahkan berdarah. Dan yang paling parah, katanya nih ya, menurut beberapa catatan sejarah, wabah ini bisa ngebunuh sampai 15 orang per hari. Nah, bagian ini nih yang mungkin paling bikin kita geleng-geleng kepala. Gimana coba pemerintah setempat nanganin krisis ini? Jawabannya, malah bikin semuanya jadi lebih parah. Jadi, dokter-dokter zaman itu punya teori sendiri. Kata mereka ini semua gara-gara darah panas di otak. Logikanya, ya demamnya harus dikeluarin dari badan. Dan diagnosis inilah yang jadi awal dari solusi mereka yang, ya, salah total. Dan inilah dia rencana mereka yang luar biasa ngaco. Pakai logika lawan api dengan api, mereka mutusin obat buat orang yang kebanyakan nari adalah, ya disuruh nari lebih banyak lagi. Serius, mereka sampai bangun panggung, nyewa musisi profesional, biar orang-orang ini terus semangat nari. Hasilnya udah bisa ditebak, bencana. Malah makin banyak yang kelelahan dan meninggal. Oke, karena solusi medisnya gagal total, orang-orang mulai nyari penjelasan lain kan. Dan selama ratusan tahun, ada 2 teori besar yang paling sering disebut-sebut. Jadi ada 2 teori utama. Yang pertama, keracunan. Katanya mereka makan roti yang terkontaminasi jamur ergot. Jamur ini emang bisa bikin kejang-kejang dan halusinasi. Tapi masa iya ratusan orang bisa nari barengan berhari-hari? Kayaknya nggak mungkin deh, gerakannya beda sama kejang. Teori kedua, ini lebih ke supernatural. Katanya ini kutukan dari Santo Vitus. Tapi lagi-lagi orang yang lihat langsung bilang para penari ini menderita, bukan lagi nyembah sesuatu. Jadi ya 2 teori ini kayaknya kurang pas. Misterinya makin dalam aja. Nah, ini akhirnya membawa kita ke penjelasan ilmiah modern yang paling masuk akal. Jangan-jangan wabah ini asalnya bukan dari badan, tapi dari pikiran. Namanya adalah Mass Psychogenic Illness atau MPI. Gampangnya, ini adalah penyakit psikogenik massal. Jadi ini kondisi di mana sekelompok orang ngalamin gejala fisik yang beneran nyata, kayak nari tanpa henti ini, tapi penyebabnya bukan virus, bukan racun. Penyebabnya adalah stres psikologis yang luar biasa parah. Pikiran mereka secara harfiah bikin badan mereka sakit. Dan kejadian kayak gini itu nggak acak. MPI ini biasanya muncul dalam kondisi-kondisi khusus. Sekelompok orang lagi stres berat, terus penyakitnya bisa nyebar cuma dari lihat atau dengar orang lain ngalamin. Gejalanya asli,
Fisiknya nyata, tapi akarnya ada di psikologis. Kedengarannya mirip sama kasus di Strasbourg kan? Dan emang kondisi di Strasbourg waktu itu bener-bener kayak badai sempurna buat memicu hal ini. Coba deh kalian bayangin, gimana stresnya hidup di tengah kelaparan parah, banyak penyakit aneh dan baru yang bikin takut, plus konflik sosial sama agama di mana-mana. Satu kota itu udah di ambang batasnya. Ibaratnya, ini tanah yang subur banget buat numbuhin wabah yang asalnya dari pikiran. Tapi pertanyaannya, kenapa harus nari? Kan stres bisa diekspresikan macam-macam. Nah, potongan puzzle terakhirnya ada di kepercayaan masyarakat zaman itu. Jadi gini, penyakit psikogenik itu nggak muncul dari ruang hampa. Butuh semacam naskah atau skenario, kerangka budaya yang ngasih tahu gimana cara nunjukin stres mental yang mereka rasain. Dan kebetulan, di Strasbourg, naskah itu udah ada dan kuat banget. Dan naskah itu adalah legenda kutukan Santo Vitus. Kepercayaan ini udah mendarah daging di masyarakat sana. Jadi, pas stres udah di puncaknya, pikiran bawah sadar mereka secara kolektif langsung memainkan satu-satunya skenario yang mereka tahu soal penderitaan supranatural, yaitu tadi tarian yang nggak bisa dikontrol. Jadi, begitulah kira-kira teka-tekinya terpecahkan. Kita bisa bayangin stres ekstrim dari kelaparan dan penyakit itu ibarat tumpukan kayu yang udah kering banget. Terus, kepercayaan soal kutukan Santo Vitus itu jadi percikan apinya. Begitu keduanya ketemu, boom, meledaklah wabah menari yang mengerikan ini. Nah, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup dalam. Wabah menari ini emang kedengerannya aneh dan kuno ya. Tapi, coba pikirin deh, kekuatan pikiran, stres kolektif, dan keyakinan budaya itu masih relevan banget sampai sekarang. Jadi, pertanyaannya adalah, kalau keyakinan dan stres bisa muncul dalam bentuk kayak gini 500 tahun lalu, kira-kira di zaman modern kita yang serba stres ini, wujudnya bakal seperti apa ya? Coba deh kita renungin bareng-bareng.